Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami, yaitu tentang penyelesaian sengketa perbatasan yang ditinjau melalui implementasi Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Filipina. Studi kasus Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Penghormatan kami kepada Ibu Eva Marsepa, SPD, SMI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewarganegaraan. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Riana Sari, Sekar Bella, Abdul Halim, Nia Soleha, Syifa Aulia, dan Risma Yani Sanjaya. Mohon disimak dengan baik. Terima kasih. Di sini ada penjelasan yang menjelaskan tentang isi dari sejarah konflik dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Pulau Miangas. Pulau Miangas adalah sebuah pulau kecil yang terletak di bagian timur Laut Sulawesi. Pulau ini menjadi sengketa antara Indonesia dan Filipina karena kedua negara ini mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari yurisdiksi mereka. Indonesia mengklaim bahwa Pulau Miangas masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Penduduk di pulau ini sebagian besar adalah etnis Filipina yang telah menjadi bagian dari wilayah Indonesia sejak tahun 1970. Di sisi lain, Filipina juga mengklaim Pulau Miangas sebagai bagian dari wilayah mereka. Filipina berargumen bahwa pulau ini terletak lebih dekat ke wilayah mereka. Dan berdasarkan sejarah pulau ini dikuasai oleh Filipina sejak dahulu kala. Sengketa ini menjadi rumit karena melibatkan sejumlah faktor, termasuk faktor sejarah, budaya, geografis, dan administratif, baik Indonesia maupun Filipina telah melakukan negosiasi untuk mencari solusi damai terkait klien tersebut. Upaya untuk menyelesaikan sengketa ini termasuk pembentukan komisi bersama perbatasan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perbatasan antara kedua negara. Komisi ini bekerja untuk merumuskan solusi yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Filipina. Namun, sengketa ini masih belum sepenuhnya diselesaikan dan terus menjadi perdebatan di antara kedua negara. Setiap pangkal wilayah kedaulatan Republik Indonesia dengan aktif dan efektif, bukan reaktif di saat pihak ketiga mencoba merebutnya. Indonesia membutuhkan pertahanan yang besar, kuat, modern, dan profesional yang akan memperkokoh kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Hakikat pertahanan negara adalah integritas usaha segenap bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dari segala bentuk dan jenis ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Bersyukurnya dalam sengketa Miangas ini, Mahkamah Internasional memenangkan Indonesia dengan pertimbangan efektif occupation dari sejarah Hindia Belanda. Walaupun Indonesia masih mengalami traumatik terhadap sengketa sebelumnya, yaitu kasus Prigitan dan Sipadan. Dan setelah beberapa waktu sesudah diputuskannya sengketa ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kebijakan dalam menjaga kedaulatan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 15 Januari 2003, yaitu pengamanan dan peningkatan kehadiran pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-pulau terluar di perbatasan antara negara guna mewujudkan itikad sebagai pemilik kedaulatan yang sah dan untuk meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi penduduk di daerah perbatasan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemerintahan Indonesia dan Filipina menciptakan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Filipina pada tahun 1975 yang merupakan perjanjian lintas batas perbatasan dengan tujuan untuk meminimalkan sengketa di daerah perbatasan Pulau Miangas
dan mengatur lintas perbatasan dan perdagangan dalam hal itu. Dalam perjanjian itu, ada beberapa batasan dari ketentuan yang mengatur jumlah, jenis, dan harga barang perlintasan perbatasan yang tidak sesuai dengan situasi orang-orang yang berlaku dari generasi ke generasi. Ketentuan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya karena rute yang harus diambil dalam ketentuan perjanjian lintas batas perbatasan lebih jauh dari rute tradisional sejauh ini diambil oleh penduduk Pulau Miangas. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan ilegal sering terjadi di daerah perbatasan Pulau Miangas. Karena jika dilakukan secara legal, tindakan tersebut melanggar peraturan perjanjian kawasan lintasan batas atau Border Crossing Area Agreement.